Hari ini gue bakal bahas topik yang sangat menarik dan penting banget, yaitu membangun empati, kunci untuk kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional bukan hanya tentang mengelola emosi kita sendiri, tetapi juga memahami dan merespon emosi orang lain. Tapi pertama-tama gue klarifikasi dulu apa yang dimaksud dengan empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan kalau gua bagi, ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu empati afektif, kemampuan untuk merasakan emosi orang lain, dan empati kognitif, kemampuan untuk memahami perspektif mereka. Gambaran sederhananya gini, kalau kalian melihat teman kalian lagi sedih, maka empati afektif membuat kalian merasakan kesedihan mereka. Sedangkan empati kognitif akan membantu kalian memahami mengapa mereka merasa seperti itu. Keduanya itu penting banget untuk menciptakan hubungan yang sehat dan saling mendukung antar individu, yang mana akan kita bahas di segmen kedua, mengapa empati penting. Sadar tidak sadar, di dunia yang semakin terhubung ini, kemampuan untuk berempati itu menjadi lebih vital daripada sebelumnya. Karena ada beberapa poin yang mana menurut gua, empati itu memang penting untuk kita pahami di kehidupan, termasuk dalam hal pekerjaan, bersosialisasi, membangun relasi, dan sebagainya. Dan poinnya kenapa itu penting? Pertama, karena empati membangun hubungan yang kuat. Dengan menunjukkan bahwa kita peduli dan memahami perasaan orang lain, kita tuh akan menciptakan kepercayaan dan koneksi yang lebih dalam dengan orang tersebut. Yang kedua, karena mencegah konflik. Ketika kita berusaha memahami sudut pandang orang lain, kita lebih mampu menghindari salah paham dan konflik yang tidak perlu. Dan yang ketiga, karena itu meningkatkan kebahagiaan secara emosional. Empati tidak hanya bermanfaat bagi orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Rasa kepuasan dan koneksi yang kita dapatkan dari hubungan yang sehat dapat meningkatkan kebahagiaan kita. Nah, pertanyaannya, gimana cara agar kita bisa empati terhadap orang lain? Caranya, kalian bisa like, subscribe dulu sebelumnya, dan terus tonton sampai akhir, karena gue akan bahas di segmen berikutnya, cara membangun empati. Oke, secara teori sebenarnya cukup simpel dan praktis, dan langsung saja ke beberapa poin yang gue ambil, yaitu pertama, mendengarkan secara aktif. Ini tuh langkah pertama yang sangat penting. Ketika seseorang berbicara, kalian tuh perlu berikan perhatian penuh, jaga kontak mata, dan jangan hanya fokus pada apa yang pengen kalian katakan selanjutnya, tetapi fokus pada pertanyaan terbuka apa yang pengen kalian lontarkan, untuk menunjukkan bahwa kalian itu tertarik dengan omongan mereka. Poin kedua, cobalah berpikir dari sudut pandang mereka. Kalian tuh perlu berpikir bagaimana jika kalian berada di posisi mereka, karena ini bisa membantu kalian lebih memahami situasi yang mereka hadapi, buat munculin rasa saling memahami satu sama lain. Kemudian poin ketiga, berlatih dengan berbagai perspektif. Buat ngasah ini, kalian tuh bisa nonton film, baca buku, atau mendengarkan podcast yang memperlihatkan pengalaman orang lain. Ini tuh bisa memperluas sudut pandang kalian dan membantu kalian berempati dengan orang-orang yang berbeda latar belakang. Dan poin keempat, kalian bisa sedikit terbuka dan rentan. Gue ulangi sedikit ya, karena kadang-kadang untuk membangun empati, kita tuh perlu berbagi perasaan dan pengalaman yang juga kita punya. Karena ini bisa membuka ruang untuk percakapan yang lebih dalam dan saling mendukung, bukan hanya berbicara satu arah. Dengan ngelakuin hal-hal tadi, ini tuh akan memberikan dampak yang berluas di keseharian kalian. Dan gue bahas di segmen terakhir, dampak empati di kehidupan sehari-hari. Baik dalam hubungan pribadi maupun profesional, dampak empati itu kan cukup merata ke banyak hal di keseharian kalian. Yang kalau gua contohin, ini tuh bisa berdampak ke dalam hubungan pribadi yang dapat memperkuat ikatan kalian dengan orang-orang terdekat. Ketika kalian berusaha memahami perasaan pasangan atau teman, kalian justru memberikan mereka dukungan yang mereka butuhkan di saat-saat sulit. Atau mungkin kalau di tempat kerja, empati dapat meningkatkan kerjasama tim. Misal, saat kalian mungkin di posisi seorang leader, kalian perlu memahami anggota tim kalian. Dengan memahami, maka kalian akan menghargai. Dan dengan menghargai, kalian akan lebih mungkin untuk bekerja sama dengan baik dan menciptakan lingkungan yang positif. Atau contoh lain dalam hal komunitas, empati dapat menciptakan rasa saling menghormati. Ketika kalian berusaha memahami perbedaan dan perspektif orang lain, kalian dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif. Cuman kalau kalian punya perspektif lain tentang hal ini, coba deh ngobrol di komen. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.